Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Salsabila Anfik dari kelas Hukum Tata Negara 5A. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik Al-Ghazali. Al-Ghazali atau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i lahir di kota Tus yang sekarang menjadi wilayah Iran. Al-Ghazali dikenal sebagai filosof, mantiki, mutakalim, sufi, fakih, dan usuli. Menurut beliau, sosial dan politik pada masa hidupnya itu mengalami masa yang cukup rendah. Masih banyak sekali kekurangan yang harus diselesaikan dalam unsur sosial dan politik saat Al-Ghazali hidup. Tetapi Al-Ghazali tetap mencoba untuk merubah dan mencoba untuk memperbaiki kekurangan dan kemerosotan sosial dan politiknya. Menurut beliau, pekerjaan yang paling tepat adalah pekerjaan di bidang politik. Saat Al-Ghazali berada di Afrika Utara sebagai seorang konsultan, terdapat dua kerajaan yang menjadi konsultan pemerintahannya, yakni Kerajaan Murabitin dan Kerajaan Muwahhidin. Menurut beliau juga, pemimpin yang memiliki tugas lebih besar dan menyeluruh yang disebut dengan kepala negara, apapun gelarnya seperti raja, khalifah, presiden, sultan, dan sebagainya. Dari sinilah muncul kebutuhan seorang pemimpin atau kepala negara, yaitu seorang pemimpin publik yang bertugas sebagai koordinator pemimpin-pemimpin di bawahnya. Begitu juga kebutuhan sebagai seorang amir, gubernur, yaitu pemimpin yang bertugas di daerah atau pemimpin yang bertugas pada tugas-tugas khusus, seperti contohnya pimpinan perang. Menurut Al-Ghazali juga, sumber pendapatan negara berasal dari zakat, sodakoh, pajak, dan pengeluaran publik. Uang atau harta merupakan alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk transaksi sebagai keperluan hidup. Terjadinya jual beli atau transaksi tentang sesuatu barang. Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa masyarakat pada zaman sekarang selalu disibukkan oleh aktivitas memenuhi kebutuhan hidup untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan atau juga tempat tinggal. Pemikiran Al-Ghazali tentang etika politik yang harus didasari oleh akidah Islam. Karenanya antara moral dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Moral politik yang disebut ialah moral yang bersendikan atau berdasarkan kepada agama atau doktrin yang diajarkan oleh agama Islam atau moralitas Islam yang mengajarkan bahwa setiap manusia harus dalam setiap aktivitasnya atau harus berorientasi pada hubungan vertikal dan horizontal. Dalam konteks politik, hubungan vertikal seorang pemimpin atau penguasa harus mematuhi perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Sedangkan dalam hubungan horizontal, seorang pemimpin atau penguasa bertanggung jawab atas rakyatnya, sehingga akan membawa masyarakat yang adil dan makmur dengan topang moral yang bersendikan agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.